Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya. Sekarang ini saya ada di tol, ya. Cuman daerahnya sekarang saya ada di daerah mana saya nggak tahu, seperti biasa. Terus sekarang ini saya menuju ke Blacktown, naik tol, nama tolnya tuh M2, gitu. Di sini tol nggak selalu berbayar ya teman-teman ya. Kalau yang depannya M itu ada satu bagian yang bayar, nanti ada yang nggak bayar gitu. Nanti ada yang depannya tuh A gitu ya. Kalau A depannya A misalnya kayak ini tadi kan M2 ya. Kalau misalnya A22 atau A40, A44 itu nggak bayar. Itu sepeda motor, terus sebelah-sebelah ini ada rumah-rumah ya, bisa berhenti gitu. Itu apa ya namanya ya, highway apa ya, freeway, tapi masih campur sama rumah-rumah gitu. Kalau yang M ini itu biasanya sudah nggak ada ini, nggak ada bis kota maksudnya ya, yang boleh berhenti gitu, nggak bisa. Ya, jadi sekali lagi saya mau menuju ke Blacktown. Sambil jalan ke sana ya, saya mau cerita karena kemarin ada yang nanya kalau mau nyetir di Australia itu syaratnya apa. Jadi syarat yang pertama itu adalah harus ada mobilnya ya. Ini saya bukan mau ngece gitu, bukan ya. Gimana sih kalau mau nyetir mobil ya mesti ya harus ada mobilnya gitu. Maksud saya gini, saya ini sekalian mau cerita. Jadi kalau maksudnya ada mobilnya itu, cara pertama supaya ada mobilnya itu memang ya beli. Ya, itu pertama beli. Kalau pakai uang sini, maksud saya kalau punya kerjaan di Australia, beli mobil itu bukan sesuatu yang muluk gitu ya. Mahal, ya tetap mahal, tapi bukan nggak bisa diraih gitu. Nah, di sini mobil ya yang harga 5.000 $5.000, ada 7.000 itu ada. Lihat tahunnya ya. Maksud saya ya nggak, tahunnya tuh ya nggak sampai tua-tua bener gitu ya. Tapi ya masih bisa dipakai, tapi ya bukan mobil-mobil yang modern. Yang $3.000 pun juga ada. Itu cara yang pertama gitu ya. Kalau mau beli mobil di sini, tapi gini ya, saya ingatkan dulu bahwa ya sekalipun di sini ya di Australia kebanyakan gitu ya. Saya khawatirnya kebanyakan gini. Teman-teman ini datang ke Australia atau udah bawa uang katakan $5.000 gitu ya kan. Oh, terus habis itu ngomong sama yang jual mobil di showroom atau apa gitu ya, ketemu bule gitu ya, atau ketemu ya pokok yang punya showroom. Aku mau beli mobil ya, ini gini, aku orang Indo loh. Kebanyakan yang sering gitu loh. Aku orang Indo loh. Gimana? Oh ya, ini pilih ini yang bagus ya, jangan ini loh, jangan apa-apa gitu. Oh ya, dipilih yang bagus, gimana gitu. Mereka nggak akan peduli. Teman-teman orang mana nggak akan peduli. Mereka tuh pedulinya cuma satu, mobilnya laku. Jadi maksud saya, kalau teman-teman mau beli mobil, ya itu sebaiknya teman-teman tahu gitu. Di sini sih ada juga jasa orang yang kalau misalnya kita nggak berpengalaman dalam bidang mobil gitu ya. Di sini tuh ada juga jasa orang yang menginspeksi mobil gitu. Mereka yang biasanya mereka tuh ngerti mobil, entah mereka itu adalah montir gitu. Nah, mereka yang bisa ditelepon, janjian dulu, bayar, terus janjian kapan mau lihat mobil gitu. Nah, itu memang berbayar, tapi beberapa ratus $100 gitu ya. Ya memang kalau dirupiahkan $100 aja udah 1 juta ya. Misalnya kalau 150 atau 200 gitu ya, berarti 2 juta.
Masa ngajak orang lihat mobil gitu aja cuman ngelihat ngecek gitu, bayar 2 juta. Ya memang kalau dilihat gitunya ini ya, kok mahal gitu ya. Tapi kalau mau beli mobil yang harganya ribuan, daripada nanti kalau orang Jawa bilang itu keblowok, malah hilang, itu yang kerugiannya itu mencapai ribuan dolar. Ya memang sebaiknya ini ya, bayar ya. Nah kalau udah punya mobil, beli mobil terus mari gitu ganti nama ya, balik nama gitu ya, kalau istilah di Indonesia balik nama. Itu di sini gampang. Setelah mobilnya dibeli di ini, terus kita tinggal pergi ke namanya tuh Service NSW. Karena saya ada di Sydney ya. Sydney ini nama kotanya, NSW itu adalah provinsinya gitu, gampangnya ngomong. Karena ada di NSW, maka namanya Service NSW. Ini teman-teman mau bikin KTP, mau bikin SIM, mau ya itu seperti tadi balik nama ya, itu bisa dilakukan di Service NSW ini. Dan setelah itu teman-teman mesti ngurus STNK. Ya, ngurus STNK. Itu STNK di sini namanya Rijo. Plat nomor itu loh. Plat nomor itu namanya Rijo. Nah, di sini juga bedanya kalau sama di Indo, plat nomor ini bisa perpanjangnya tuh bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, sama bisa 1 tahun. Kalau mau 1 tahun, teman-teman harus pergi ke bengkel ya, minta namanya itu apa ya, pink slip gak salah. Pink slip itu ini surat dari bengkel. Suratnya itu nanti sama bengkelnya itu yang sudah terdaftar gitu ya. Nanti kalau kita ngomong ini aku mau perpanjang Rijo ya, aku mau tolong dibuatin pink slip, bengkelnya ini bisa mendaftarkan langsung. Jadi teman-teman kalau misalnya plat nomornya itu ya 1234 AB misalnya ya, itu kalau teman-teman lihat pertama kali belum ngurus pink slip, itu teman-teman akan ngelihat tuh ini belum ada surat dari bengkel. Nah setelah pergi ke bengkel sama bengkelnya itu diurus, oh ya, terus kalau ngecek lagi itu sudah ada, oh ini bengkelnya sudah ada rekomendasi dari bengkel bahwa mobilnya ini memang sudah diservis, sudah layak jalan gitu. Jadi kita nggak perlu ngurus, kita cuma perlu ngurus ke bengkel servis, nanti bengkelnya yang akan mendaftarkan gitu. Agak bingung ya, ini karena memang di Indo sih nggak gitu ya. Tapi di sini langkahnya seperti itu. Itu kalau 1 tahun. Kalau 6 bulan itu nggak harus ke bengkel ya. Kalau itu 6 bulan yang pertama. Kalau 6 bulan yang kedua, nah itu nanti pada waktu mau ngurus itu nanti kita akan diminta juga untuk pergi ke bengkel gitu. Jadi waktu itu saya perpanjang setengah tahun karena saya pikir kalau setengah tahun ternyata nggak pakai ke bengkel ya. Jadi waktu itu saya pikir wah kalau gitu saya perpanjangnya per 6 bulan aja supaya nggak pergi ke bengkel kan itu kan. Ternyata pada waktu saya mau perpanjang untuk 6 bulan yang kedua itu nggak bisa, tetap harus ngurus di bengkel gitu ya. Mungkin kalau 3 bulan mungkin kalau 3 bulan ngurus 3 bulan pertama nggak pakai bengkel, 3 bulan kedua nggak pakai bengkel, mungkin di 3 bulan yang ketiga ini mungkin pakai bengkel. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah coba untuk ngurus yang 3 bulan. Saya waktu itu ngurus yang 6 bulan gitu. Itu Rejo. Terus habis gitu selain untuk bengkel untuk memperpanjang Rejo itu juga kita harus punya asuransi. Mengemudi di sini, mobil di sini itu ilegal kalau nggak ada asuransi. Sebenarnya gini ya, sebenarnya kalaupun juga nggak diharuskan pakai asuransi, itu sebaiknya itu pakai asuransi teman-teman. Kenapa? Karena di sini ini
aduh, bisa sekali kena gitu ya, itu bisa menangis nanti teman-teman ya. Oke, nanti ini videonya saya putus di sini dulu, saya khawatir terlalu panjang. Nanti berikutnya ini saya akan cerita asuransi ya, kenapa kok asuransi itu penting. Oke, nanti ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Yang sekarang ini juga saya akan cerita, cuma nanti saya pisah aja videonya.